Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan PKN minggu ini kita presentasi dengan tema konstitusi. Untuk kelompok yang bertugas dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rosimah Rani, selaku moderator dari kelompok konstitusi dengan NIM 3 digit terakhir 035. Saya bersama 4 rekan saya, Anissa Izabila dengan NIM 3 digit terakhir 014, Sultan Zamri Syaf dengan NIM 3 digit terakhir 016, Dewi Widya dengan NIM 3 digit terakhir 020, dan Selvia Nitfasari dengan NIM 3 digit terakhir 021, akan menayangkan hasil diskusi kami tentang konstitusi. Jika ada hal yang kurang jelas dan kurang dimengerti, Anda bisa tanyakan pada kami di akhir presentasi. Subtema yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi, silahkan. Tes. Ya baiklah, mulai dari yang pertama yaitu latar belakang. Dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada suatu konstitusi. Negara yang berdasarkan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat dan ciri-ciri konstitusionalisme. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi yang sedang terjadi, dan diharapkan mampu mencapai keberhasilan sebuah perubahan. Pastinya ada tata bagian dan kendala dalam pengimplementasian konstitusi dan diperlukan partisipasi aktif, responsif, dan kerjasama yang dinamis oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat bernegara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan konstitusi? Yang kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia? Yang ketiga, apa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia? Yang keempat, adakah kasus yang terjadi berkaitan dengan konstitusi di Indonesia? Tujuan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian, tujuan, fungsi, hingga jenis konstitusi. Yang kedua, untuk memahami sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap konstitusi. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan implementasi konstitusi. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan, yaitu pengertian tujuan dan fungsi konstitusi. Pengertian dari konstitusi ialah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa sekumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan tujuan konstitusi ialah yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Fungsi konstitusi yang pertama yaitu sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang kedua, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang ketiga, sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang keempat, sebagai identitas dan lambang nasional. Dan yang kelima, sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga suatu negara. Selanjutnya yaitu kedudukan konstitusi. Ada dua, yaitu sebagai hukum dasar dan sebagai hukum tertinggi. Konstitusi sebagai hukum dasar berarti konstitusi menjadi dasar dan sumber bagi peraturan perundangan di suatu negara.
Sedangkan konstitusi sebagai hukum tertinggi ialah konstitusi berkedudukan paling tinggi dalam tata urutan perundangan suatu negara. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian sifat konstitusi menurut C.F. Strong, konstitusi memiliki dua sifat, yaitu satu, sifat supel atau fleksibel. Jadi konstitusi bisa diubah dengan langkah yang sama dalam langkah membuat UU yang berhubungan. Yang kedua yaitu sifat kaku atau rigid. Konstitusi bisa diubah dengan jalan yang berbeda, dengan jalan dalam membuat UU yang berhubungan. Jenis konstitusi menurut C.F. Strong ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara sekaligus aturan dasar lain yang mengatur peri kehidupan bangsa dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul. Selanjutnya, sejarah konstitusi. Konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah sebuah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah konstitusi tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga ketatanegaraan serta perlindungan HAM. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Ada dua macam sistem lazim yang digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli akan tetap berlaku. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Untuk subtema yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Periode tanggal 18 bulan 8 tahun 1945 sampai tanggal 2 bulan 12 tahun 1949. Undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan undang-undang disahkan setelah mengalami beberapa proses. Periode pada 27 bulan 12 tahun 1949 sampai tanggal 17 bulan 8 tahun 1950. Penetapan Konstitusi RIS, agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II pada tahun 1948 mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara itu hanya berlaku untuk RIS saja. Periode pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1950 sampai tanggal 5 bulan 7 tahun 1959. RIS 1949 merupakan perubahan sementara karena penetapan Undang-Undang Dasar 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar RIS 1949 merupakan perubahan sementara sesungguhnya bangsa Indonesia menghendaki sifat kesatuan. Pada tanggal 12 Agustus 1950, disahkannya Undang-Undang Dasar yang baru. Periode pada tanggal 5 bulan 7 tahun 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa reformasi, terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga tahun 2002 sebanyak 4 kali. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah. Pelaksanaan ini dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Konstitusi sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Konstitusi merupakan bagian dari terciptanya kehidupan yang demokratis
bagi seluruh warga negara. Lembaga negara pasca amandemen sebagai kelembagaan negara, MPR tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara, hanya sebagai lembaga negara. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan DPD yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. UUD memberikan pembagian kekuasaan separation of power kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan amandemen UUD 1945 A. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip the process of law. B. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. C. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan, check and balance, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. D. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945. E. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. F. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Next. MPR. Satu lembaga tertinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tertinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. 2. Menghilangkan supremasi kewenangannya. 3. Menghilangkan kewenangan menetapkan GPHN. 4. Menghilangkan kewenangan mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. 5. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. Susunan anggotanya berubah, yaitu terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Next. DPR. 1. Posisi dan kewenangannya diperkuat. 2. Mempunyai kekuatan membentuk UU sebelum ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja, sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. 3. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan pemerintah. 4. Mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antara lembaga negara. Next. DPD. Satu lembaga negara baru sebagai
langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tinggi Nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. 2. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. 3. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Next. Presiden. 1. Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatan seperti memperkuat sistem pemerintah presidensial. 2. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diselenggarakan pada DPR. 3. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi 2 periode saja. 4. Kewenangan pengangkatan duta dan penerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. 5. Kewenangan pemberian gerasi, amnestis, dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. 6. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya. Next. BPK. 1. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 2. Berwenang mengawasi dan memberikan pengelolaan keuangan negara, APBN dan daerah APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 3. Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 4. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawasan internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Next. MA. 1. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. 2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. 3. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara atau PT-UN. 4. Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat atau pengacara, dan lain-lain. KY. Tugasnya mencalonkan hakim agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode para hakim. Next. MK. 1. Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi, the guardian of the constitution. 2. Mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD, mengutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutus
pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD. 3. Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Next. Tata urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, jenis dan tata urutan atau usaha hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut. A. UDRI tahun 1945. B. Undang-Undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. C. Peraturan pemerintah atau PP. D. Peraturan presiden atau Perpres, dan peraturan lembaga negara atau organ atau badan negara yang dianggap sederajat dengan presiden, antara lain peraturan kepala BPK, peraturan Bank Indonesia, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Komisi Yudisial, E. Peraturan daerah provinsi, F. Peraturan daerah kabupaten atau kota, G. Peraturan desa atau perdesa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang 45 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD 45 berperan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. UUD 45 dalam prosesnya tidak bersifat absolut, maksudnya dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. UUD 1945 sebagai konstitusi maksudnya adalah Undang-Undang 1945 menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan. UUD 45 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan juga ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. UUD 45 berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara juga harus sesuai dengan UUD 1945. Next. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus yang menyangkut tentang pelanggaran konstitusi. Rencana penjualan BUMN pada tahun 2017. Menurut Ahmad Yunus, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, BUMN didirikan sebagai amanah pada pasal 33 Undang-Undang 1945 yang merupakan ikrar konstitusi ekonomi bangsa Indonesia, yaitu sebagai bentuk penguatan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Negara memiliki kewajiban dalam penyediaan listrik dan kepentingan umum. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebutuhan BBM nasional, serta negara memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan harga beras, garam, penyerapan gabah dan garam dari pertanian rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses air bersih kepada masyarakat. Kemudian negara juga berhak atas alutsista, dirgantara, dan kemaritiman. Negara harus mengambil sebesar-besarnya manfaat atas eksploitasi dan eksploitasi potensi kandungan kedaulatan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar publik.
tetap berada di tangan negara dan negara bisa mengendalikan secara langsung dengan diselenggarakannya BUMN. Oleh karena itu, menjual BUMN berarti mengalihkan kewajiban dan kontrol negara terhadap cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak kepada swasta merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kesimpulan dari seluruh materi yang kami paparkan yaitu konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Secara historis, konstitusi negara Indonesia adalah UUD 45 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 45 menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan. UUD 45 juga merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati bukan hanya oleh masyarakat atau rakyat tapi juga oleh pemerintah dan penguasa. Setiap warga negara beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang tertulis dalam UUD 1945. Dengan cara ini tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silakan untuk meng-unmute audionya dan silakan sebutkan nama dan NIM. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya atau menyampaikan saran. Saya mau bertanya. Nama saya Rahmadita, NIM digit terakhir 037. Di sini saya mau bertanya mengenai bagaimana suatu negara menentukan konstitusi apa yang digunakan dalam negaranya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Rahmadita udah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan kami simpan terlebih dahulu untuk didiskusikan. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Silahkan. Saya izin bertanya, moderator. Iya. Saya Diki Lintang Diputra, digit NIM akhir 033. Mengingat bahwasanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku pada tahun 1959 sampai sekarang ini sering terjadi beberapa perubahan amandemen. Lebih tepatnya terjadi perubahan sebanyak 4 kali di tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan yang terakhir tahun 2002. Jadi yang saya tanyakan, aspek atau hal apa yang melatar belakangi atau mendasari MPR untuk melakukan perubahan UUD tahun 1945 tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih. Barangkali ada lagi. Saya ingin tanya. Ya, silakan. Jadi untuk terkait konstitusi ini, bagaimana keterkaitan konstitusi terhadap masalah COVID-19 saat ini? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Alicia. Silahkan untuk kelompok konstitusi jika ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanyakan tadi, barangkali diskusinya sudah selesai.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmadita Evi. Tadi kan pertanyaannya bagaimana suatu negara menentukan konstitusinya. Cara menentukan suatu konstitusi negara tersebut adalah yang pertama, konstitusi tersebut haruslah telah disetujui oleh badan legislatif negara tersebut. Kemudian, konstitusi tersebut haruslah mengandung nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di bangsa dan negara tersebut. Mengingat bahwa konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Sehingga untuk menentukan konstitusi suatu negara harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan negara tersebut. Terima kasih. Untuk Rahmadita, apakah ada sanggahan terhadap jawaban dari kelompok konstitusi? Atau teman-teman yang lain ada teman-teman yang lain mau menanggapi tentang jawaban dari Selvia tadi? Permisi moderator, izin menjawab pertanyaan dari Vicky. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya tadi, apa yang melatar belakangi MPR untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ya? Jadi ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur. Ada aspek filosofis, aspek historis, aspek yuridis, dan aspek substansi. Dengan masing-masing rincian sebagai berikut, mulai dari aspek filosofis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan produk dari kekuatan politik, sehingga besar kemungkinan ada beberapa kekuatan politik yang merasa sudah besar dan kuat sekarang ini. Kepentingannya belum terakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karenanya, mendesak kekuatan politik yang lain untuk melakukan perubahan. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh manusia yang sesuai dengan kodratnya, tidak akan pernah sampai kepada tingkat kesempurnaan. Untuk yang kedua, aspek historis, sejak awal pembuatannya Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan bersifat sementara. Hal itu disampaikan oleh Soekarno sendiri, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimaksudkan bersifat sementara. Nanti jika kondisi sudah memungkinkan, kita akan menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar yang ini.
Untuk aspek yang ketiga yaitu aspek yuridis. Dicantumkan pasal 37 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri memberikan peluang bagi generasi berikutnya untuk melakukan perubahan. Untuk aspek yang keempat, substansif, banyak kelemahan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar. Yang kedua, rumusan pasal-pasalnya terlalu sederhana, umum, dan bahkan kurang jelas. Yang ketiga, unsur-unsur konstitusi tidak dielaborasi secara memadai. Yang keempat, terlalu memberi penekanan terhadap semangat penyelenggara negara. Yang kelima, Undang-Undang Dasar memberi kewenangan yang terlalu besar pada Presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan undang-undang. Yang keenam, banyak materi muatan yang penting justru diatur dalam penjelasan, tapi tidak ada diatur dalam pasal-pasalnya. Yang ketujuh, status dan materi penjelasan. Jadi kalau menurut saya pada intinya apa yang melatar belakangi perubahan amandemen itu disesuaikan dengan perkembangan zaman ya dan situasi yang sedang terjadi di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari Diki, dipersilahkan. Ya, terima kasih Dewi. Apakah ada tanggapan terhadap jawabannya Dewi? Moderator mohon izin menjawab pertanyaan dari Alicia. Ya, silahkan. Jadi menurut kami berpedoman pada konstitusi negara. Pemerintah sungguh-sungguh dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional rakyat. Dalam pandemi COVID-19 ini, negara telah mengantisipasi untuk urusan hak kesehatan masyarakat. Dalam pengimplementasian UU, pemerintah membuat karantina kesehatan untuk negara, dan negara pun berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Sejauh ini pemerintah telah membuat banyak kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID ini. Jadi mulai dari pengadaan PSBB, kemudian ya PPK dilanjutkan dengan PPKM itu, kemudian dana bansos terhadap yang membutuhkan. Jadi sudah banyak kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Sekian, terima kasih. Ya, apakah sudah cukup jawabannya, Alicia? Atau ada yang ingin menanggapi lagi? Iya, udah cukup jelas kok. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Barangkali teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan terhadap presentasi kelompok kami, silahkan. Iya, sepertinya udah nggak ada pertanyaan, tanggapan, atau saran kritik dari teman-teman lagi. Jadi, saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok konstitusi. Apabila ada salah kata atau gangguan teknis yang ada, kami mohon maaf. Terima kasih untuk para teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak presentasi kami dengan baik dan kondusif. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok konstitusi yang sudah melakukan presentasi pada pagi hari ini. Dan sekian perkuliahan PKN pada minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.